Saya ke Mas Diki Anindya, peneliti dari ICW untuk memberikan penyegaran sedikit tentang konteks kasus Harun Masiku agar kita tidak serta-merta langsung menyebut ini sebagai kriminalisasi. Tetapi apa catatan ICW tentang keterlibatan seorang Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku? Karena kita juga tahu nama Hasto beberapa kali sempat disebut dalam persidangan persidangan Saiful Bahri maupun persidangan Wahyu Setiawan. Iya, ya pertama Mbak Tasya, saya nggak ingin terlalu naif ya dengan menyampaikan kesimpulan bahwa ini tidak ada persoalan soal indikasi kriminalisasi terhadap Pak Hasto begitu ya. Tapi kalau melihat gelagat yang tadi disampaikan oleh Pak Hasto begitu ya, di mana pada saat proses pemeriksaan selama 4 jam, 1,5 jam itu justru tidak mendalami soal proses pokok perkara, itu kan juga jadi pertanyaan, sehingga penting untuk didorong agar KPK dalam konteks pemeriksaan Hasto ini tidak sekedar untuk menebar gimmick, Ya. untuk sampai pada pendalaman terhadap pencarian Harun Masiku begitu ya. Karena penyidikan dugaan perkara korupsi suap penggantian antar waktu anggota legislatif ini terpaut cukup lama begitu ya, di mana Harun Masiku sendiri sudah buron selama 4 tahun 8 bulan. Artinya penting nih untuk dikritisi bahwa waktu pencarian yang sangat lama itu mengindikasikan, ada indikasi kuat bahwa terdapat hal-hal ganjil begitu ya di balik proses hukum tersebut. Antara kemudian KPK itu saya berpikir bahwa KPK ini sebetulnya tidak bisa untuk mencari Harun Masiku. Bukan tidak bisa, tapi tidak mau selama 4 tahun 8 bulan ini. Nah, makanya momentum ketika pemeriksaan Hasto ini seharusnya bisa digali begitu ya, bagaimana kemudian Harun Masiku pada saat melakukan tindak pidana penyuapan itu, apakah uang suap yang diberikan oleh Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan, komisioner KPU, itu murni uang pribadinya atau ada pihak tertentu yang mendanai proses pergantian antar waktu itu. Selain itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua yang juga penting untuk ditelusuri begitu ya, adalah siapa saja gitu ya pihak yang mengetahui, mendiamkan atau bahkan membantu pelarian Harun Masiku. Ini kan juga menjadi pertanyaan yang kemudian perlu diperdalam agar bisa membuka potensi penyidikan atas sangkaan obstruction of justice. Nah, inilah yang kemudian perlu dijelaskan oleh KPK dalam proses pemeriksaan Hasto, apa yang sudah didalami. Baik. Saya kira pimpinan KPK harus bisa menjelaskan ya, dan dalam proses pemeriksaan ini juga penting untuk dilakukan supervisi. Baik, Mas Diki, satu pertanyaan sebelum kita break. Saya penasaran dengan kalimat Anda tadi mengatakan bahwa KPK menurut Anda bukan tidak bisa, tapi tidak mau mencari Harun Masiku. Mengapa? Iya, selama ini kan sebetulnya informasi keberadaan Harun Masiku itu sudah banyak tersebar begitu ya, banyak informasi terkait dengan keberadaannya. Misalnya beberapa awal tahun lalu kepolisian juga sempat memberikan informasi kepada KPK terkait dengan keberadaan Harun Masiku. Pertanyaannya adalah apakah kemudian informasi itu ditindaklanjuti atau tidak. Nah, ini kan yang penting begitu ya untuk dijelaskan, karena kami berpandangan bahwa tadi banyaknya informasi yang didapatkan oleh KPK justru tidak bisa dimanfaatkan untuk kemudian secara serius mencari Harun Masiku, Mbak Tasya.